Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'abduluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Wa qala ulama, imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ha ahlu fadrin ya'zumu. Imanuna bid'un wa ainun syubatan yastakmilan ha ahlu fadlin ya'zumu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kitab Qomi Ut-Tughyan yang membahas 77 cabang iman. Imanuna bid'un wa ainun syubatan. Cabang-cabang iman berjumlah 77 cabang. Di sini ada lafaz bid'un artinya 7, wa ainun artinya 70. Maka mengapa ulama termasuk Syekh Muhammad Nawawi bin Umar memberikan makna lafaz bid'un berarti 7? Ini tidak terlepas dari salah satu sabda Rasulullah SAW, al imanu bid'un wasab'una syu'batan. Cabang-cabang iman berjumlah 77 cabang. Ada juga lafaz ainun mempunyai beberapa makna. Makna yang pertama diantaranya ainun mempunyai makna mata air, yang kedua mata, yang ketiga zat, yang keempat adalah mempunyai makna 70. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di antara cabang iman yang 77 ini, ada yang paling istimewa, yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Yang paling bawah cabang iman adalah menyingkirkan atau membuang sesuatu yang bisa membahayakan untuk orang lain. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa punya malu adalah sebagian dari iman. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalam hadis di atas, yang paling istimewa cabang iman adalah lafaz la ilaha illallah. Maka para ulama mengatakan seperti dalam kitab Majalisus Saniyah yang disabdakan oleh Sadatus Sufiyah, inna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah a'taqallahu biha raqabatahu minan nar. Barang siapa yang membaca lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan dirinya dari ancaman neraka. Dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan adalah pengambilan dalil zikir ataqoh. Zikir ataqoh itu ucapan lafaz la ilaha illallah yang berjumlah 70.000 kali untuk pembebasan dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah bagi orang yang pernah berzikir sebanyak 70.000 kali yang dinamakan zikir ataqoh. Berarti dirinya akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keistimewaan zikir ataqoh ini, pahalanya bisa diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia. Ada dua ulama besar yang bernama Imam Yafi'i dan Imam Arif Al-Kabir Al-Mahyawi Ibnul Arabi. Kedua ulama ini berwasiat kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, agar semasa hidup mereka jangan sampai melupakan berzikir satu waktu berjumlah 70.000 kali. Karena apa? Manfaatnya sangat luar biasa.
bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka dan bisa pula menyelamatkan diri orang lain dari ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, apa buktinya bahwa zikir atakoh yang telah kita ucapkan sebanyak 70.000 kali bisa mengangkat diri seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau disodakohkan pahala zikir tersebut. Di sini ada salah satu kisah yang mana kisah ini sangat menarik untuk kita simak. Suatu ketika pernah ada seorang pemuda yang sangat soleh, dan termasuk si pemuda ini adalah ahlul mukasyafah. Yang dimaksud ahlul mukasyafah adalah orang yang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Karena apa? Karena sudah hebat ibadahnya. Suatu ketika si pemuda soleh ini ibunya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, si pemuda ini jatuh pingsan karena sedih dan menangis. Ketika sudah siuman, sudah sadar dari pingsannya, wasu'ila an sababi dzalik, ditanya oleh tetangganya, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis ketika melihat ibumu meninggal dunia?" Jawab si pemuda itu, "Bagaimana aku tidak menangis, karena aku bisa melihat ruh ibuku itu sudah ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Maka kata orang yang bertanya, "Masya Allah, sungguh hebat engkau karena ibadahmu, sampai-sampai engkau bisa melihat jasad ibumu masih terbaring di hadapanmu, tapi engkau telah bisa melihat bahwa ibumu sudah di neraka." Tidak lama kemudian, si pemuda yang menangis itu berbalik menjadi tertawa dan bergembira. Ditanya oleh tetangganya, "Wasu'ila an sababi dzalik." "Wahai pemuda, aku sangat aneh menyaksikan tingkah lakumu. Baru saja engkau menangis, sekarang tertawa. Dan kelihatannya engkau senang dan bergembira yang sangat luar biasa. Apakah sebabnya?" Maka jawab si pemuda ini, "Bagaimana aku tidak tertawa, bagaimana aku tidak senang pada hari ini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan tempat ibuku yang tadinya ke neraka, sekarang sudah diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala." Lalu kata tetangganya, "Apakah sebabnya?" Kata si pemuda ini, "Ketahuilah, ketika ibuku sudah aku lihat di neraka, sekarang sudah ada di surga. Karena di sini, di antara orang-orang yang hadir, ada salah satu ulama yang pernah berzikir mengucapkan lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, yang tadinya ulama ini membaca zikir berjumlah 70.000 kali untuk dirinya sendiri karena merasa kasihan melihat ibuku sudah ada dalam neraka, maka pahala zikir ulama tersebut yang berjumlah 70.000 kali diberikan kepada ibuku. Dan alhamdulillah, dengan keberkahan zikir yang pernah diucapkan oleh ulama yang ada hadir di tengah-tengah kita ini, ibuku sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah wa syukrillah, ibuku sudah terbebas dari ancaman neraka. Karena apa? Sudah diberikan pahala zikir sebanyak 70.000 kali. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, untuk itu dengan diceritakannya kisah ini, mudah-mudahan kita semakin banyak mengingat Allah, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Dan sabda Rasulullah SAW, "Udzkurullaha dzikrul khamil." Berzikirlah kalian semua mengingat Allah dengan zikir yang samar. Zikir yang samar itu bagaimana? Ketika kita seorang diri, kita tidak bicara apa-apa, tapi tetap hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengucapkan zikir, ada juga zikir samar, ada juga zikir jahar.
Yang dinamakan zikir jahar adalah zikir yang jelas, diucapkannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir jahar. Kalau zikir samar, zikir siriyah atau zikir khomil, kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah tidak kedengaran oleh orang lain, tapi cuma dirinya yang mengetahui bahwa dirinya sedang mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka zikir khomil ini, zikir siriyah ini lebih istimewa daripada zikir yang jahar. Karena apa? Zikirnya ini, zikir khomil, zikir samar, tidak diketahui oleh manusia lain, maka pahalanya lebih besar. Sahabat sayana rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kisah ini besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.